Ya, hari ini temanya begitu menarik ya. Berapa waktu lalu saya diminta bicara tentang hidup produktif, productive life. Ya, lalu produksi untuk apa? Untuk dikonsumsi, ya kan? Kenapa ada produksi? Karena ada yang mengkonsumsi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang gaya hidup konsumtif. Apa bedanya dengan konsumsi ataukah sama? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Ya, pembacaannya dari 2 ayat. Sebenarnya banyak yang membicarakan tentang ini dan sebagian sudah dibahas minggu lalu tentang financial freedom. Karena itu saya tidak ambil lagi ayat yang sudah dibahas. Saya mengambil 2 bagian ayat firman Tuhan ini. Yang pertama dari Ibrani 13 ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu lagi dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini berbicara tentang bagaimana kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi ada orang-orang yang perlu diperhatikan di sekitar kita. Ya, tadi saya sudah singgung konsumtif itu kata sifat. Ya, kata sifat dari kata konsumsi. Orang yang mengkonsumsi namanya konsumen. Tetapi gaya hidup konsumtif, ya hidup konsumtif artinya ya hidup yang mengkonsumsi. Apakah ada orang yang hidupnya tidak mengkonsumsi? Artinya dia nggak pernah makan dong, nggak pernah minum, mengkonsumsi air, mengkonsumsi makanan. Ya tentu setiap orang pasti hidupnya mengkonsumsi berbagai hal, baik yang dimakan maupun yang dikenakan atau yang dikendarai atau apapun itu. Nah, tapi yang namanya gaya hidup konsumtif ya adalah menganggap kebahagiaan, kesenangan, harga diri, nilai diri ditentukan oleh kepemilikan terhadap benda-benda tertentu. Ya, tentu semakin mewah bendanya, semakin mewah barangnya, semakin mewah kendaraannya, semakin mewah tempat tinggalnya, maka dia menganggap dirinya lebih bahagia. Dia menganggap dirinya lebih sukses. Demikian pula banyak pandangan orang lain terhadap orang tersebut. Sehingga orang berlomba-lomba, ya, punya outfit yang lebih keren, ya, punya kacamata yang lebih bagus, punya sepatu yang lebih fashionable, ya, lalu apa? Punya kendaraan yang lebih upgrade, nah, punya mobil, rumah dan lain sebagainya. Ya, itu menurut saya ya ini tentu debatable ya, bisa diperdebatkan. Enggak, itu kebutuhan manusia. Ya, kita bisa juga berdiskusi tentang apa yang dibutuhkan tentang nilai kegunaan dengan nilai estetika dengan nilai tersier atau hal-hal yang mewah sebenarnya sudah melampaui dari kebutuhan primer. Nah, inilah yang bahaya ya. Gaya hidup konsumtif. Saya ingin mengubah kata-katanya dengan hidup konsumtif demi bergaya. Ya, kebanyakan orang seperti itu, apalagi zaman sekarang, apalagi kita kelompok milenial dan sekitarnya, ya milenial, generasi Y, generasi Z, ya kan, ini sangat akrab dengan gaya hidup konsumtif atau hidup konsumtif demi bergaya, ya demi bergaya supaya kelihatan wow, supaya kelihatan keren. Nah, faktor pendorong gaya hidup konsumtif, ya ini saya pikir-pikir kenapa orang bisa konsumtif. Orang zaman dulu ya apalagi zaman rasul-rasul ya, paling yang konsumtif raja. Ya, raja. Kalau rakyat biasa termasuk Yesus, termasuk murid-muridnya, kita baca Alkitab tidak ada tanda-tanda. Ya, indikasi-indikasi yang menunjukkan pola hidupnya konsumtif. Paling pembesar-pembesar, raja-raja yang sangat konsumtif.
Namun sekarang ya, bukan hanya pejabat, bukan hanya raja, bukan hanya presiden, bukan hanya konglomerat yang hidupnya konsumtif, tapi rakyat jelata juga boleh hidup seperti sultan. Ya, gayanya udah kayak sultan, ya kan? Kenapa? Menurut saya karena industrialisasi. Ya, dimulai dari revolusi industri, yaitu produksi massal besar-besaran. Dulu orang butuh baju dia jahit sendiri. Dia jahit 2-3 biji udah, cuci kering selesai. Ya, dia butuh untuk anaknya dia rajut lagi baju untuk anaknya. Enggak mungkin dia bikin 1000. Ya, enggak mampu, enggak cukup waktunya. Ya, tapi dengan revolusi industri pertama, kedua, ketiga, ya sekarang udah 4.0 ya. Udah tambah lagi artificial intelligence. Produksi massal. Ya, bisa diproduksi lebih banyak daripada jumlah populasi manusia. Sehingga apa? Sehingga ini barang banyak mau dikemanain? Ya mau dijual dong. Ya. Lalu bagaimana supaya dibeli orang? Ya dipasarkan. Maka industrialisasi erat dengan globalisasi. Bukan gombalisasi ya. Nah, kalau gombalisasi itu anak-anak muda tuh. Era globalisasi. Bagaimana World Trade Organization dalam tanda kutip memaksakan globalisasi dalam arti apa? Tidak ada lagi hambatan, tidak boleh ada proteksi dari suatu negara terhadap bangsanya, tetapi bebas mau berdagang kemana saja kepada siapa saja. Nah ini sebenarnya yang paling diuntungkan negara-negara maju. Ya. Negara-negara yang masih teknologinya ketinggalan, ya termasuk Indonesia kalau kita mau jujur ya, kita jauh ketinggalan. Kita menjadi pasar yang seksi, ya. Maka otak kita dicuci setiap hari, ya, setiap hari. Wah, pakai produk-produk negara kami, kualitas terjamin. Sehingga kita sendiri kurang pede memakai produk bangsa sendiri, ya. Bukan pertama-tama bukan karena kualitas, karena nggak ada gengsinya, ya, tidak bisa menaikkan harga diri kita. Ya. Ini sadar nggak sadar nih, sadar nggak sadar. Kita setiap hari seperti itu. Kalau udah buatan luar negeri kita lebih percaya, pasti bagus nih. Ya. Kalau made in Indonesia udah nggak jelas. Ya. Padahal banyak barang dari Indonesia diekspor kosong, nggak ada merek. Lalu di negara lain dipasang mereknya. Lalu turis Indonesia pergi ke luar negeri beli, begitu pulang dilihat made in Indonesia di belakangnya. Ya, ada yang dijual di Eropa, ada yang dijual di Amerika, ada berbagai barang itu made in Indonesia. Tetapi kita aja nggak melirik. Tapi kalau udah dipasang brandnya, ada mereknya, made in Indonesia, kita nggak tahu, taunya pas sudah di rumah. Ya, ada orang cerita ke saya gitu, udah jauh-jauh ke luar negeri, begitu beli made in Indonesia, dia nggak sadar, bagi dia itu branded. Ternyata barang brand itu banyak yang made in Indonesia. Tapi kalau kita belinya di luar negeri pasti kita anggap bagus. Nah itu, jadi produksi massal, produksi semakin banyak, harus ada yang beli. Karena itu tidak boleh katanya mulai 2020 kalau nggak salah kemarin ya, tidak boleh lagi ada pembatasan, bebas. Mau jual kemana saja nggak boleh dihambat. Ya, nggak boleh dilarang-larang. Sehingga apa? Negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga katanya ya, padahal dunia satu aja ya. Maksudnya negara-negara yang belum maju itu akan terus menjadi konsumen ya dari negara-negara maju, dari negara-negara maju. Nah, perdagangan bebas tadi ya. Lalu apa yang membuat orang gaya hidup konsumtif? Tentu iklan. Iklan dan influencer. Ya, sampai sebelum ada TV, radio. Sebelum ada radio, koran. Dulu ya yang baca koran aja yang lihat iklan, ya. Lalu ada di billboard, di lampu merah, di mana-mana ada. Sampai sekarang masuk ke HP kita. Ya, iklan selalu ada, influencer selalu ada. Kenapa iklan-iklan menampilkan artis-artis paling terkenal, orang-orang tokoh-tokoh berpengaruh, supaya orang percaya dan mengkonsumsi barang yang dipakai oleh tokoh itu, public figure itu. Ya, sekarang sampai orang yang saya
yakin sekali walaupun saya belum buktikan. Ini Indonesia kan masuk Piala Asia nih. Waduh, lalu pelatihnya orang Korea kan, minum kopi Indonesia. Wah, kopi ini saya nggak sebut ya. Minum kopi, wah dipikirnya pelatih itu minum kopi itu. Saya yakin enggak kok, umur seperti dia itu pasti masih asli Korea tidak minum kopi, minumnya teh. Ya Cina, Jepang, Korea itu bukan pengopi, minum teh. Ya budaya Indonesia yang ngopi. Tapi demi iklan, wah pantas sih jago Indonesia masuk Piala Asia karena minum kopi itu. Akhirnya orang ya sopir-sopir angkot, sopir bis malam ya minum kopi itu. Karena merasa jago, seperti coach itu padahal dia nggak minum. Ya, patut diduga tidak minum ya. Saya belum pernah ngeteh sama dia juga. Nah, iklan dan influencer itu terus terus menyerbu pikiran kita, ruang-ruang kehidupan kita. Ya, sampai di dalam kamar kita dikejar-kejar sama iklan. Lagi enak-enak denger lagu rohani di YouTube, ya kan? Nah, salah sendiri kenapa nggak beli yang premium ya? Jadi ada iklan. Ya. Seringkali sebenarnya iklan itu kan memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan, tentang jasa yang ditawarkan, apapun itu. Tetapi iklan-iklan makin kesini itu bukan lagi soal informasi, tapi soal persuasi. Ayo beli, kapan lagi? Ini terbatas, edisi terbatas, limited edition. Penawarannya terbatas, hanya 10 Oktober, buruan. Batasnya jam 11.59 malam. Ya. Akhirnya apa? Itu untuk mendesak orang supaya apa? Supaya rasionya kurang jalan lagi. Ya. Dengan godaan-godaan yang luar biasa. Ya. Teknologi, saya bilang lebayinisasi. Ya lebayinisasi. Iklan Indonesia itu lebay sekali. Ya, saya pernah melihat siaran TV di negara tetangga tidak selebay Indonesia. Ya, tapi kalau mereka lihat iklan di Indonesia, kadang mereka senyum-senyum ya. Misalnya naik motor, bibirnya sampai gini-gini kemana-mana ya. Pokoknya lebay semuanya lah. Orang Indonesia itu jagonya lebay. Ya apa-apa lebay. Kalau suka lebay sampai otaknya nggak jalan. Ya kalau benci juga lebay. Ya antek asing, antek aseng. Ya padahal dia kerjanya juga di restoran cepat saji juga yang punya luar negeri juga misalnya ya. Jadi seperti itu. Teknologi informasi. Nah tadi artificial intelligence. Jadi kalau kita sekali klik misalnya kita di satu situs online shop ya. Kalau kita buka satu produk, katakanlah produk kecantikan. Nanti padahal yang kita buka satu, yang kita masukkan ke keranjang belanja satu, itu nanti iklan semua tentang produk kecantikan nongol semua yang berkaitan dengan itu. Entah produk serupa, entah yang dari toko yang sama dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dan itu ada pop-up-nya kan, mau tidak mau kita ngelihat, mau tidak mau kita ngelihat. Dan seringkali itu apa? Membuat karena sering kita lihat, lama-lama itu kemampuan rasio kita untuk berpikir kritis itu jadi tumpul, jadi kurang aktif. Ditambah lagi temperamen kita, ditambah lagi dengan temperamen. Ya orang-orang sanguin akan cenderung untuk lebih konsumtif. Ya. Yang alami kurang konsumtif, ini kalau bawaan dari sononya ya, melankolik dengan plekmatik. Ya. Karena dia lelet, mau belanja pun lelet, mikir dulu. Habis mikir, ketiduran, ya lupa lagi besok lagi gitu kan. Kalau yang cepet gercep, tep, langsung beli, ya. Pengaruh sekali, latar belakang juga pengaruh. Kalau kita latar belakang dari keluarga orang berada, kita akan cenderung lebih konsumtif. Biasa aja, ya. 1 minggu enggak ke McD pusing, aduh sakit kepala saya, masa enggak gue banget nih, masa 1 minggu gue enggak ke McD, ya. Ada orang yang 1 hari enggak makan, ya. Itu udah 1 hari 1 kali makan nasi aja udah puji Tuhan, ya. Tapi ada yang enggak ke warung kopi luar negeri misalnya, enggak enak, lebih baik saya enggak ngopi daripada enggak ke katakanlah misalnya Starbucks, ya, atau Max Coffee. Ya. Kalau enggak ngopi di situ, mending enggak usah ngopi. Ya ada orang yang sampai kayak gitu. Karena apa?
Yang diminum bukan kopinya, tapi gengsinya yang diminum. Ya kalau udah nongkrong di situ, ya kan, dengan gadget termutakhir, waduh, baru merasa itu benar-benar minum kopi, misalnya. Nah, itu bahaya, persuasi. Saya baru kena korban minggu lalu, ya. Sama istri saya, dia sebenarnya yang kena, tapi saya ikut, tapi saya ngeluarin uang, ya nggak bisa salah dia, salah saya juga. Ya, biasanya itu saya itu paling susah dipersuasi, paling susah. Satu, pelit, yang kedua emang nggak punya duit, ya. Itu dua ketahanan untuk susah dipersuasi keluar duit, ya. Itu ketahanan alami. Yang pertama pelit, yang kedua nggak punya duit. Tapi kemarin kami kena. Ya minggu lalu. Dulu pernah juga mau ditipu di Batam. Gini, pokoknya kalau yang udah lebay saya pasti nggak percaya. Biasanya gitu. Ya, karena kalau orang nggak kenal tiba-tiba baiknya ekstrim, memuja-muja, bahasa sekarang menjilat-jilat, itu ada maunya. Ya, ada satu idiom kan, there is no free lunch. Tidak ada yang makan siang gratis. Ada orang yang begitu baik, ini ada apaannya nih di baliknya nih. Dulu pernah juga hampir ketipu di Batam, tapi saya nggak percaya. Saya tanya, akhirnya ketahuan tipu. Minggu lalu kami kena. Karena apa? Karena istri saya udah beliin saya celana duluan. Dibeliin celana, dibeliin baju, happy dong. Ya, rupanya 2 jam sebelumnya dia udah dipersuasi sama orang tukang jual alat pijat itu. Ini bagus Korea, diangkat-angkat ini. Pas malam udah capek jalan keliling mall. Saya dibilang mau urut nggak? Boleh lah. Ternyata itu bukan tukang urut ya, tukang jualan barang urut itu. Urutnya itu tipu-tipu aja, bukan tipu-tipu. Kesempatan untuk mempersuasi, karena kita nggak mungkin lari orang kita diurut, ya kan? Wah gini ini Pak, kalau ini ramahnya lebih ramah daripada pendeta, daripada Asyar Greater GRI sepanjang masa. Baik sekali, gini sambil ngomong nih dia sambil bongkar bungkus nih. Menteri Keuangan udah bilang yes, tinggal Pak Presiden aja ACC katanya. Saya bilang baik banget, ini produk Korea gini. Saya bilang nih kantornya di mana, nanti sistemnya kalau rusak barang ini kan udah hafal mukanya. Ya, hebat benar ya. Bisa hafalin muka dia. Bayangkan kalau ada 2000 customer, hafal nggak dia mukanya? Dia foto aja kita enggak. Dia bilang kita hafal kok mukanya, habis itu mall udah mau tutup, udah gelap. Udah nih udah dibuka bungkusnya gini, ya udahlah bayarlah. Mau gimana lagi? Walaupun saya nggak yakin, tapi saya juga udah dipersuasi karena saya udah dijajanin sebelumnya. Ya. Akhirnya saya yang biasanya susah, akhirnya kena. Tapi walaupun pulang senang, bermanfaat nggak? Bermanfaat alatnya. Hanya saya tetap yakin bahwa ini ada apa-apanya nih. Pas pulang saya cek, lihat Shopee, kami bayar 6 kali lebih mahal daripada harga sebenarnya. Hanya karena diajak ngobrol, diangkat-angkat, dipuja-puja selama 20 menit. Ya, langsung keluar duit. Lalu di nota dibilang barang yang sudah diambil tidak dapat dikembalikan. Dan kartu garansi nggak ada. Dan bukan made in Korea. Supervised in Korea. Dan nggak ada made in mananya nggak ada. Ya itu benar-benar itu. Jangan-jangan entah dari mana itu barang. Ya, tapi apa? Persuasi, kekuatan persuasi. Ada orang yang sampai pakai hipnotis. Ya, supaya apa? Supaya kita kemampuan nalar berpikir kritisnya nggak jalan. Lalu ikut arus. Nah anak muda ini paling gampang. Ya anak remaja apalagi, ya paling gampang. Ikut-ikutan istilahnya. Akhirnya jadi korban. Habis uang minta kirim lagi sama orang tua. Ya misalnya mahasiswa lah. Nah, dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali ya kalau kita mau, ini dulu Ini fenomena-fenomena yang saya perhatikan ya. Ini unik-unik nih. Ini kaitan dengan gaya hidup konsumtif. Sekarang lebih banyak orang mati karena kekenyangan daripada karena kelaparan. Ya dulu bencana kelaparan luar biasa. Semua orang menangis. Waduh banyak orang gak makan. Sekarang banyak orang mati kekenyangan. Bukan kelaparan. Ada gak yang mati kelaparan? Ada. Tapi lebih banyak yang mati kekenyangan. Kenapa? Kelebihan makan. Overeating. Itu karena apa? Karena konsumtif. Ya. Karena demi gaya, malu kita masa udah nongkrong 3 jam makan cuma 2 piring. Wah, order lagi. Ya.
Oh masih tunggu si Anu belum datang-datang nih mau diskusi Alkitab nih. Malu kita nih udah habis semua makanan di meja, order lagi. Ya, akhirnya apa? Ya itu mati kekenyangan. Yaitu ironi zaman modern. Ironi zaman modern. Belum pernah ada zaman seperti sekarang, orang mati kekenyangan. Ya, bukannya habis makan mati, tapi karena makan banyak, makan terlalu banyak, makan lebih daripada yang dibutuhkan, pasti apa? Obesitas, darah tinggi, diabetes, asam urat, stroke, jantung, dan kawan-kawannya semua. Ya, karena makanan, bukan karena nggak makan, tapi karena kelebihan makan. Asal jangan kelebihan bayar aja ya. Ya, nggak apa-apa kalau kelebihan bayar dikembalikan kan. Nggak ada yang ngerti politik kayaknya ya. Masalah obesitas jauh lebih banyak daripada masalah stunting. Ya, stunting itu kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi. Dulu kan banyak nih masalah-masalah seperti ini. Sekarang masalahnya obesitas. Ya. Negara-negara semakin maju, semakin banyak obesitas. Ya, semakin banyak obesitas. Nah ini bahaya. Karena dari situ nantilah muncul berbagai macam penyakit. Nah ini fenomena lagi, flexing. Ya. Kalau orang yang tua-tua umur 50 tahun ke atas, kebanyakan, enggak semua ya, kebanyakan kaya pun pura-pura miskin karena takut dikasih proposal. Ya, takut nyumbang dan enggak mau menyombongkan diri, tetap berusaha sama rata dengan yang lain. Maka dia pakai baju kaos polos, ya. Biasa-biasa. Itu orang generasi yang zaman-zaman dulu punya. Kalau zaman sekarang, ya, miskin pun maunya kelihatan kaya. Apalagi kaya, jangan sampai kelihatan miskin. Bisa terhina, ya. Maka fenomena flexing ini booming sekarang. Jadi yang kaya sama yang miskin sama-sama kelihatan kaya. Ya, kelihatan kaya ya, bukan kaya. Kelihatan kaya. Lalu kita akan foto menggunakan baju terbaik di tempat terbaik seolah-olah kita banyak duit, ya kan? Padahal enggak. Ya. Padahal enggak. Kita di tempat-tempat terbaik seolah-olah kita bayar sendiri padahal dibayarin orang misalnya. Tapi kita pamernya luar biasa. Ya, pamernya luar biasa. Nah, itu fenomena masa kini. Karena apa? Ya karena juga tadi teknologi informasi. Ada media sosial, kita mau eksis. Kita mau up to date, kekinian, enggak ketinggalan zaman. Ya, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan yang lain. Padahal kita enggak mampu ngikutin orang-orang lain yang konsumtif. Kenapa mereka konsumtif? Karena mereka mampu untuk konsumtif. Nah, yang bahaya orang nggak mampu tapi mau konsumtif. Ya, persuasi sekarang memang gila-gilaan ya. Berapa kali saya lihat di iklan tuh saya kagum juga lihat istilah-istilahnya, cara kalimat-kalimatnya ya. Ada kayak puisi-puisinya gitu. Apa ya kemarin bilang? Terjebak kemacetan lalu lintas, koma. Bosan dalam rutinitas, ibu-ibu lagi ngasih makan anak. Kerjaan Anda di kantor nggak tuntas-tuntas, katanya. Anda butuh liburan, katanya. Jangan khawatir, pay later, katanya. Waduh, langsung gambar Legoland, Malaysia, Paris, Barcelona. Jangan khawatir, pay later, cicil 12 kali, rusak ya. Akhirnya apa? Kita mau pulang kampung aja ngumpulin duit nggak kumpul-kumpul, bisa bertahun-tahun kan. Habis itu disuruh ke luar negeri, suruh pay later. Jalan-jalan dulu, bayar belakangan. Itu salah satu trik yang paling sebenarnya kalau mau kita jujur jahat itu. Ya, akhirnya merusak orang. Nah ini yang paling unik, fertilitas. Penelitian terbaru secara demografi, negara-negara makin maju, makin tidak mau punya anak. Karena apa? Karena ingin happy selamanya. Mau menikah? Mau. Mau punya anak? Enggak mau. Bikin repot, ngabisin pengeluaran. Karena saya harus healing. Mulai dari healing tipis-tipis ke Sentul, sampai healing tebal-tebal ke luar negeri, ke luar benua, kalau bisa keluar angkasa. Ya. Fertility rate-nya
Kayak di Cina aja, negara yang terbanyak di dunia ya, hanya 1, sekian. Padahal yang nikah 2 orang, anaknya rata-rata 1, artinya kebanyakan anak 1 atau enggak punya anak. Ya, 2 itu udah dianggap kebanyakan. Sampai negara-negara kasih bonus, punya anak kita kasih insentif, ya, insentif melahirkan, insentif pendidikan, tetap nggak mau punya anak. Ya. Karena apa? Hidup udah keenakan, mau menikmati hidup, semua untuk sendiri, kesenangan. Anak itu dianggap beban yang menyusahkan. Padahal biaya hidup dia pribadi jauh lebih mahal daripada memelihara anak. Ya. Karena apa? Ya karena tadi itu, ingin hidup foya-foya, ya, ingin hidup enak sekali. Nah, Indonesia masih agak mending ya, masih sekitar angkanya sekitar 2, ya, tapi pelan tapi pasti akan mengalami perlambatan penduduk, dan tidak sedikit negara di dunia yang tiap tahun penduduknya berkurang. Ya, karena apa? Yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Ya. Ini gara-gara gaya hidup konsumtif juga. Orang pengen senang, nggak mau repot, nggak mau susah. Nah, ini jadi bahaya. Bahaya apa? Ini kalau mau dibikin bisa jadi judul skripsi sendiri. Karena ini dampaknya ini kemana-mana gaya hidup konsumtif. Ya. Masalah spiritual juga. Akhirnya apa? Gaya hidup konsumtif masuk dalam pengajaran gereja. Ini adalah anak kembar bersama dengan konsumerisme, materialisme, hedonisme. Nah ini saudara sekandung ini, keluar dari rahim yang sama. Ya. Maka gereja juga jor-joran, wah-wahan. Ya. Wah gereja sana LCD-nya, layarnya 20 meter, kita beli yang 30 meter. Ya, nggak mau kalah, harus teknologi termutakhir, gedung paling canggih, barang-barang paling mewah. Ya, baik itu di gereja, baik itu secara pribadi, termasuk hamba Tuhannya. Ya, kadangkala hamba Tuhannya jadi mau tidak mau harus begitu, karena jemaatnya begitu semua pemahamannya. Maka hamba Tuhannya, waduh, harus beli private jet supaya hamba Tuhan kita kelihatan itu memang benar-benar diberkati, ikut Tuhan itu diberkati. Masa gembel? Ya. Maka hamba Tuhan sebagian punya private jet. Kebayang nggak punya private jet? Supaya apa? Supaya pelayanan nggak kelamaan ngantri. Di Soekarno-Hatta itu ngantri lama, nanti kena COVID gimana? Maka private jet. Ya. Amin, amin. Haleluya. Ya, banyak. Ya seperti itu. Jemaat Tuhan juga sama. Sama. Udah dirasuki oleh gaya hidup konsumtif. Akhirnya sesat paham. Teologi dicocokkan dengan gaya hedon, gaya konsumerisme, gaya hidup konsumtif. Secara ekonomi apalagi? Ya, kalau kita nggak kaya, kita pengen kelihatan kaya dengan cara apa? Dengan cara membeli barang-barang mewah, pakaian-pakaian bagus, gadget-gadget mutakhir. Akhirnya apa? Ya, dana untuk pulang kampung akhirnya jadi beli gadget. Ya, dana untuk orang tua akhirnya buat kita healing. Ya, healing tipis-tipis. Akhirnya apa? Ya udah. Ini memang terlalu ekstrim. Auto miskin, yang enggak juga auto miskin sebenarnya, cuma ini biar seru aja ya. Ya pasti susah kita mau financial freedom yang ya boro-boro financial freedom. Kalau konsumtifnya enggak bakalan nyampe. Ya. Enggak bakalan nyampe, bukan menuju ke sana tapi menuju ke sono, ya. Kebangkrutan iya. Ya, kebangkrutan. Dan gali lobang tutup lobang. Ya tadi pay later. Ya. Pay later. Kalau anak-anak COD, ya, pas orang mau datang kabur dia, bapaknya yang bayar. Ya, jadi seperti itu. Kartu kredit kalau dulu ada kartu kredit. Dulu saya pernah mengajukan kartu kredit karena katanya beli tiket pesawat bisa ada potongan kalau melalui kartu kredit tertentu. Saya ajukan, puji Tuhan ditolak. Ya, sekarang ditawar-tawarin saya nggak mau. Ya, karena saya pernah ditolak dulu, sakit hatiku. Enggak ya, enggak. Karena saya tahu itu godaan, itu ada duit nggak ada, gesek aja Pak. Waduh, bahaya. Ya, bahaya. Sosial, udah pasti kesenjangan sosial, disparitas antara si kaya dan si miskin makin tinggi. Dan itu udah kaitannya udah kemana-mana. Udah pasti rawan tingkat kejahatan. Akhirnya kaitannya ke legal lagi, banyak orang di penjara. Ya. Karena gaya hidup konsumtif,
Berapa orang yang hidupnya sebenarnya orang baik, orang bagus, karena gaya hidup konsumtif, gaya hidup pasangannya konsumtif, gaya hidup anaknya konsumtif, mau tidak mau jadi korupsi. Menggelapkan, entah itu uang gereja, entah itu uang perusahaan, entah itu uang negara. Ya. Bagaimana misalnya ASN gajinya 8 juta bisa beli mobil Lexus harga 3 miliar. Ya. Jangan nakar rezeki orang, Pak. Lu enggak, kita bisa ukur. Orang tuanya siapa? Ya. Gajinya berapa? Bisnis di luar pekerjaannya apa? Itu bisa ditebak. Bisa ditebak. Ya. Kadangkala karena apa? Bukan karena niat dari awal. Karena gaya hidup konsumtif membutuhkan uang yang lebih banyak. Nah, sementara kita enggak sampai di situ, akhirnya kita cari jalan-jalan yang ya macam-macam tadi. Ada yang terlilit pinjaman, ya. Ada yang ngutang ke temen enggak bayar dan lain sebagainya. Akhirnya kasihan. Akhirnya orang jadi korupsi, orang di penjara. Akhirnya juga jadi beban negara. Banyak orang di penjara itu negara nggak seneng ngasih makan, ya ngasih makan, kalau sakit diobatin nggak bayar tuh kalau di penjara. Kita makan nggak bayar, kita berobat sakit diobatin nggak bayar. Jadi beban negara. Ini kalau dicari-cari istilahnya poin-poinnya banyak banget, ya banyak banget, nggak bakalan habis, ya nggak selesai sampai 1 jam. Jadi bisa jadi mata kuliah sendiri. Ya. Tinggalkan gaya hidup konsumtif. Walaupun kita tidak bisa lari dari dunia yang konsumtif. Ya. Saya ini baru beli ini kan, wah konsumtif juga kok Pak Pendeta, gaya dong khotbah ya. Ini udah ada berbulan-bulan di dalam ini saya, di dalam keranjang belanja saya, tapi saya nggak beli-beli. Karena apa? Lihat lagi, bandingkan lagi. Saya mau yang worth buying, yang belinya itu berharga, yang kegunaan dengan harga itu. Saya nggak mau bayar lebih untuk sesuatu yang menurut saya gunanya nggak terlalu besar. Ya, akhirnya setelah berbulan-bulan riset istilahnya lah ya, riset kecil-kecilan, nanya kiri kanan. Kebetulan ada teman yang udah beli duluan, saya tanya minta testimoni. Ya, maka bagi saya ini bukan konsumtif, kebutuhan. Tapi yang kayak gini ada juga yang harga 20 juta ada. Ya, tapi ya mau itu juga emang nggak ada budget juga segitu ya. Akhirnya ya apa adanya. Nah, kita lihat dari Yesus. Teladan kita pasti Yesus. Dari keluarga sederhana, hidup sederhana, sampai melayani dalam kesederhanaan, ajarannya juga sederhana. Dia bilang apa? Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, luar biasa ajarannya. Dia nggak punya apa-apa. Ya, ajarannya sederhana, doanya juga sederhana. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan tambah-tambahkanlah customer kami supaya kami bisa ekspansi di seluruh dunia, enggak. Sederhana, matinya pun di dalam kesederhanaan. Tetapi dia dikenang dalam keabadian. Ya. Siapa orang terkaya di zaman Yesus? Enggak ada yang kenal. Yesus yang sederhana dikenal sepanjang masa. Di sorga aja dikenal. Ya. Terapkan gaya hidup sederhana. Jangan cepat naikkan standar hidup. Ini yang bahaya. Ini peringatan juga bagi saya. Jangan cepat naikkan standar hidup. Ya. Kita perlu belajar dari orang-orang lain yang tentu tokoh gereja lebih bagus ya. John Wesley, salah satu tokoh yang sangat menjadi teladan dalam kesederhanaan. Dia tertemplak ketika dia menjadi satu dosen, dia teolog juga di Oxford University. Satu kali ya orang punya duit dong, dosen di universitas terkemuka kan. Gajinya gede enggak? Pasti gede daripada kampus lain. Dia suka belanja. Belanjanya sih ya pasti yang bagus menurut dia, lukisan. Waktu itu dia baru beli lukisan, beberapa lukisan. Lalu ada satu orang pelayan ketemu dia. Dia kasihan, ini musim dingin. Orang itu enggak pakai jubah, cuma pakai baju biasa. Ya, bukan karena lagi tahan-tahanan dingin, bukan. Emang enggak punya jubah. Akhirnya dia mau kasih duit buat beli jubah, duitnya kurang. Duitnya kurang, padahal dia baru beli lukisan yang bisa beli puluhan jubah. Duitnya kurang, sisanya nggak ada lagi. Maksudnya ada tapi nggak cukup untuk beli satu jubah. Untuk orang miskin. Dari situ dia merenung. Berarti Tuhan sedang menegur saya nih. Ya, dari situ dia berubah total.
dia hidup hanya dengan 28 pound sterling, dia orang Inggris ya, pound. Lalu ketika gajinya naik 2 kali lipat, dia pengeluarannya tetap sama seperti waktu gaji 30 pound, pengeluaran 28 pound. Gajinya double karena dia orang pintar, pengkhotbah terkenal. Gajinya udah 60 pound, dia pengeluaran tetap 28 pound. Gajinya 100 pound, pengeluarannya tetap 28 pound. Dia sedekah kepada orang miskin, kepada gereja. Level pemberian dia yang meningkat, bukan gayanya makin wow. Ya, bukan. Ya, kita bisa bilang, zaman itu kan belum ada Tokopedia dan Shopee, Pak. Iya sih, memang belum ada. Ya. Tapi banyak nggak orang yang foya-foya? Teman-teman dia foya-foya, banyak. Ya apalagi dia di Oxford University. Ya. Tapi dia nggak menggunakan kesempatan untuk foya-foya itu untuk berfoya-foya. Ya. Jadi bukan standar kita yang langsung naik. Boleh nggak naik? Boleh, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya zaman dia belum ada mobil, paling kuda. Ya. Tapi itu menginspirasi bagaimana gaya hidup sederhana. Dan ini salah satu hal yang makin jauh dari kekristenan. Honestly speaking, ya, jujur berbicara, saudara-saudara Katolik jauh lebih sederhana daripada orang Kristen. Ya, susah nyari pendeta jalan kaki sekarang. Susah nyari pendeta yang naik Jaguar jauh lebih banyak daripada pendeta yang jalan kaki. Ya mau jemaat malu juga kali kan, ada motor gereja kan. Malu kalau pendetanya jalan kaki. Tapi romo-romo Katolik banyak yang hidup dalam kesederhanaan. Bukan gak punya uang loh. Ya, hidup dalam kesederhanaan. Padahal katakanlah satu orang yang ngomongin yang baik gak apa-apa sebut nama. Franz Magnisuseno. Dia orang Jerman. Dia tuh ningrat, darah biru, orang kaya dia dari Jerman. Tapi datang ke Indonesia melayani dalam kesederhanaan. Sampai sekarang jalan kaki. Sampai sekarang. Bukan pura-pura miskin takut dimintain sumbangan, bukan. Ya. Tapi dia melihat Yesus yang sederhana. Jadi dia hidup sederhana. Kalau saya belum teruji, memang gak bisa gaya kaya, emang gak ada duitnya mau gimana. Ya. Tapi belajar dari dia. Supaya suatu saat ketika mungkin level ekonomi nanti meningkat. Jangan kita jadi sok-sokan. Tapi justru kita lebih memperhatikan orang lain. Tadi Filipi yang kita baca. Ya, perhatikan orang lain juga, bukan hanya hidupmu sendiri. Perhatikan keluargamu, orang tuamu, pasanganmu, anak-anakmu. Ya, jangan demi gaya hidup keluarga dikorbankan. Ya. Dan mari kita tinggalkan gaya hidup konsumtif. Karena dengan meninggalkannya, uang yang kita keluarkan bisa lebih memuliakan Tuhan, bisa lebih memajukan pelayanan, bisa lebih menolong orang yang membutuhkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui harta kita, melalui apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Tidak mudah, tapi Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa.